Selamat pagi hadirin dan pemirsa CNBC Indonesia. Selamat datang dalam Green Economic Forum 2023 bersama saya Andi Shalini atau Sasa. Acara ini berjalan dengan lancar berkat dukungan oleh PT Bayan Resources Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Hadirin dan pemirsa, seperti kita ketahui Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun di sisi lain juga memiliki masalah lingkungan yang cukup serius. Oleh karena itu perkembangan energi hijau dan juga energi yang ramah lingkungan ini menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu hari ini kita akan mengetahui apa saja terkait dengan langkah-langkah nyata khususnya dari dunia usaha dan juga seperti apa tindakan nyata dari pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pemanfaatan energi hijau. Untuk itu kami persilahkan kepada yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo sekaligus Kepala Staf Kepresidenan RI, Bapak Muldoko, untuk memberikan keynote speech sebagai pembuka CNBC Indonesia Green Economic Forum 2023. Kepada Bapak Muldoko kami persilahkan. Hadirin sekalian, pada hari Selasa yang lalu, Kantor Kepala Staf Presiden telah menerima Direktur Country World Bank Indonesia dan Timor Leste. Ada satu hal yang sangat menarik dalam pertemuan itu, ya, bahwa ini statement yang sangat baik bagi kita semuanya. Tren ke depan pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh komitmen negara tersebut atas green economy. Itu. Jadi pertumbuhan suatu negara, pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh komitmen pemerintahan itu atas green economy. Dan dinyatakan bahwa Indonesia itu sudah on the track dalam konteks itu. Ini sungguh menarik, tepuk tangan dulu dong. Saya akan urai ini on the track-nya seperti apa. Jadi mohon maaf ini saya berbicara dulu sebagai Kepala Staf Presiden ya. Nanti baru sebagai Ketua Periklindo. Hadirin sekalian, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam konteks green hijau, green economic ini ya. Bagaimana transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dijalankan secara nyata oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Nanti akan terlihat apa nyatanya itu. Berbagai kebijakan pemerintah diantaranya yang berkaitan dengan pemulihan lahan yang rusak. Berikutnya pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan dan pembentukan lembaga yang berkaitan dengan perbaikan lahan. Seperti diantaranya Badan Gambut, ya, restorasi gambut. Itu nyata-nyata telah menghasilkan sesuatu yang sangat signifikan dalam pengendalian karbon emisi. Berikutnya, penurunan emisi ini ternyata sangat menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Ini pernyataan dari World Bank, ya, khususnya dalam bentuk peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan kesehatan, dan berkurangnya potensi kehilangan pendapatan akibat kematian yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Bukti aksi nyata atas ekonomi hijau ini adalah mampu menurunkan laju deforestasi Indonesia
Angka kebakaran hutan kita telah turun 88% hadirin sekalian. Dulu kebakaran hutan kita sangat tinggi. Ini dengan upaya yang sangat keras, ada penurunan yang sangat signifikan. Berikutnya, rehabilitasi mangrove. Pada tahun 2024 kita menuju ke 600.000 hektar. Itu targetnya pemerintah. Berikutnya lagi, ya. Ke depan kita juga akan membangun 30.000 hektar kawasan industri hijau. Dan diharapkan nanti akan menghasilkan ada 9.000 megawatt di sana. Kita mengarah kepada penggunaan energi baru terbarukan 23%. Ini luar biasa. Mari kita lihat dari sisi kebijakan. Hadirin sekalian bahwa dalam rangka menuju zero emission, di dalam RPJMN kita, rencana pembangunan jangka menengah telah menetapkan bahwa pengendalian perubahan iklim menjadi salah satu yang diprioritaskan. Dan Indonesia juga sangat komit bahwa Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement yang merupakan konvensi untuk menghadapi perubahan iklim dunia. Ini langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah, sangat real. Berikutnya, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2016. Mohon maaf, 2021. Diikuti lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021. Isinya adalah bagaimana target penurunan emisi gas kaca atau emisi gas rumah kaca itu telah ditentukan targetnya oleh pemerintah melalui undang-undang itu dan peraturan pemerintah nomor 98 tadi. Targetnya ya 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional sampai pada tahun 2030. Tetapi hadirin sekalian, bahwa Presiden Jokowi pada kemarin mengikuti pertemuan G7 di Hiroshima, beliau meningkatkan target itu yang tadinya 29% menjadi 31,89% untuk upaya sendiri dan dari 41% menjadi 43,25% dukungan internasional. Ini sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Selanjutnya, ini saya berbicara selaku Ketua Periklindo. Hadirin sekalian, untuk mencapai net zero emission pada 2060, kita menuju kepada zero emission, pemerintah juga melakukan langkah-langkah di sektor transportasi, langkah-langkah perbaikan lingkungan di sektor transportasi. Melalui Perpres 55 tahun 2019, yaitu percepatan KBLBB. Tidak cukup di situ, pemerintah menurunkan lagi Inpres nomor 7 tahun 2022 yang sifatnya mandatori kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penggunaan mobil listrik di lingkungan kerjanya melalui mobil dinas. Ini langkah-langkah ini telah bergulir, disosialisasikan dengan masif dan cepat. Berikutnya, tidak cukup di situ, Menteri Keuangan juga telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang memberikan sejumlah subsidi dan insentif. Subsidi kepada 200.000 kendaraan sepeda motor yang akan diberikan subsidi. Setiap sepeda motor subsidinya 7 juta rupiah.
7 juta rupiah itu subsidi diberikan kepada pembeli, bukan kepada pengusaha. Sehingga harga itu menjadi lebih ringan bagi para pembeli. Hadirin sekalian, dalam menuju kepada ekonomi hijau, ternyata ada tantangan kita. Tantangan kita, ya, kita akan melakukan transformasi energi, itu perlu anggaran yang sangat besar. Kalau kita nantinya menuju ke sana, dana yang diperlukan itu kurang lebih 3,799 triliun untuk melakukan transisi energi dan mengatasi pencemaran lingkungan. Cukup besar. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, World Bank kemarin mengingatkan Uni Eropa akan memberlakukan kebijakan pengenaan tarif untuk produk-produk yang dikategorikan sebagai non-green. Ini World Bank sudah mengingatkan. Dan sekali lagi, kita sudah menuju ke sana, maka tugas kita semuanya adalah bagaimana memberikan dukungan, support yang semaksimal mungkin agar isu kebijakan tentang green economic betul-betul mendapat dukungan sepenuhnya dari kita semuanya, dari masyarakat Indonesia. Karena dengan itu bisa dipastikan Indonesia akan memimpin dalam pertumbuhan ekonomi di dunia ke depan. Karena kita sangat komit menuju green economic. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor finansial hijau ini mengacu pada praktik dan juga produk keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan investasi yang ramah lingkungan. Lalu bagaimana dunia finansial beradaptasi dan juga menyikapi berbagai peluang dan juga tantangan yang ada? Nah, nanti akan kita bahas bersama secara lengkap di sesi kedua ini yang akan dipandu oleh rekan saya, Safrina Nasution. Kepada Safrina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang terhormat seluruh pemirsa CNBC Indonesia dimanapun berada. Selamat datang di sesi kedua dari sesi Green Economic Forum. Diskusi kedua kali ini akan bertema Financing for Better Tomorrow. Perkenalkan, saya Safrina Nasution yang akan memandu jalannya acara diskusi kedua hari ini selama sekitar 1 jam ke depan. Di mana sesi 1 tadi kita telah berbicara dan berbincang begitu panjang dengan narasumber ekspertis kita di industri pertambangan dan industri energi. Kali ini saya akan mengajak narasumber ekspertis di sesi kedua yaitu dari institusi finansial dan perbankan. Seperti apa komitmennya dalam mendukung green economy, seperti apa komitmennya menjadi katalis utama dalam pendukung pembiayaan berkelanjutan dalam hal ini green financing untuk Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dan tanpa membuang waktu lagi dengan tema Financing for Better Tomorrow, saya akan mengundang narasumber ekspertis kita pada siang hari ini, Ibu Vera Evely, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Ibu Vera, kami persilahkan ke panggung. Dan turut mengundang ke panggung Bapak Heru Gautama Hatman, Executive Director PT Bank DBS Indonesia. Pak Heru, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Kami persilahkan ke panggung. Selamat siang Ibu Vera dan Pak Heru, how are you? Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sesi kedua kali ini. Apa kabarnya Bu Vera dan Pak Heru? Senang bertemu kembali di acara kali ini. Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih, apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Kita mau bicara tentang green economy ya Pak ya, di Green Economic Forum dan Green Financing.
Tentunya yang pertama perlu kita take note adalah sebenarnya seperti apa institusi perbankan dalam hal ini BCA dan juga DBS memandang pembiayaan hijau ke depannya. Apakah green financing sendiri akan menjadi backbone dalam financing di BCA? Mungkin ke Ibu Vera terlebih dahulu. Kalau kita melihat ya rencana pemerintah dalam mengembangkan keuangan sustainability berkelanjutan, kita juga lihat komitmen daripada pemerintah untuk terus mengembangkan energi hijau. Yang menjadi topik kita, salah satu topik kita pada siang hari ini. Kami melihat potensi ke depan untuk ke arah pengembangan energi hijau itu sebenarnya sangat luas. Dan peran bank di mana kami nggak ahli mengembangkan energi hijau. Tapi bank saya yakin dengan berkembangnya appetite daripada energi hijau dan juga awareness daripada industri itu juga create business opportunity. Hari ini mungkin tidak sebesar yang kita udah bayangkan dulu, tapi ini satu perjalanan. Nah di BCA sendiri kami sudah mulai membiayai mini hydro, biomass, biogas, pembangunan power plant yang mengadakan tenaga surya itu sudah mulai. Walaupun belum besar, tapi ke depan itu opportunity yang besar. Saya pikir peran bank akan sangat dibutuhkan karena itu bagian dari pembiayaan. Peran bank begitu utamanya diperlukan ya untuk menuntun green economy. Tadi juga Ibu Vera menyebut ini adalah suatu perjalanan juga untuk BCA ya Bu ya. Betul. Dalam hal mendukung green economy dan green financing. Pertama kalinya BCA merambah ke green financing dan green investment itu kira-kira di tahun berapa Bu? Persisnya saya nggak ingat, tapi dalam 3 tahun terakhir ini saya lihat permintaan demand-nya semakin meningkat ya. Tahun ini aja kalau kita bisa lihat di kinerja kita yang kuartal 1 untuk renewable energy dibandingkan tahun sebelumnya year on year naik hampir 40 sekian persen. Dalam hal green financing? Iya, jadi itu kan banyak jenisnya ya. Dan saya percaya ke depan kebutuhan ini akan meningkat. Apalagi didukung dengan program pemerintah dan komitmen daripada pemerintah. Saya pikir ini satu effort yang sangat positif ya untuk ke depan. Tentunya ini jangka panjang. Dan mungkin terakhir ke Bu Vera sebelum saya beralih ke Pak Heru, apakah juga Anda melihatnya komposisi dari green financing versus the general financing yang BCA sudah miliki akan kedepannya menjadi backbone dan porsi utama karena kita melihat juga ada target-target dari pemerintah di RPJMN net zero emission pada tahun 2060 dan kita juga mendengar wacana pemensiunan PLTU dan lain-lainnya, energi bersih makin digencarkan. Seperti apa jangka panjangnya? Nah, kalau terkait keseluruhan ya pembiayaan berkelanjutan. Sustainable financing di BCA target kita tidak beda dengan target kredit 10-12%. Saat ini total pembiayaan berkelanjutan di BCA sudah 25% dari portofolio kredit. Sudah seperempat dari seluruh portofolio dan kredit. tumbuhnya itu mendekati 12% tahun lalu. Nah untuk renewable energy memang belum majority porsinya. Tapi opportunity ekonomi itu kan luas ya. Renewable energy itu pada saat transisi dari konvensional ke ini, ke renewable energy atau yang terbarukan, kami melihat itu satu kesempatan untuk bisa dikembangkan ke depannya. Belum backbone hari ini, tapi ke depannya saya yakin untuk pembiayaan dari bank, saya pikir ini satu opportunity besar. Nah yang satu lagi mungkin kita sering dengar EV ya, electronic vehicle. Menarik di BCA. Untuk kuartal 1 saja pembiayaan EV itu melonjak berkali-kali lipat, 19 kali lipat. Tahun lalu total pembiayaan itu nggak lebih dari 17 miliar. Kuartal 1 aja total pembiayaan kita sudah mendekati sedikit di bawah 350 miliar. Dan saya lihat kuartal kedua ini akan meningkat. Kita punya appetite besar Bapak Ibu untuk pembiayaan EV. Jadi yang kami support adalah yang kita harapkan mau renewable energy jenis apapun, mau EV jenis apapun, yang penting itu affordable. Kalau affordable buat masyarakat, mudah buat bank untuk membiayai. Jadi saya pikir ini kerjasama dari berbagai pihak, kami dari pembiayaan, dari pemerintah, dari industri. Saya pikir ini satu kesatuan agar ini bisa sustainable. Kuncinya menurut saya itu harus affordable.
affordable menjadi sustainable dan kebutuhan stakeholder semua pihak harus Iya. terlibat ya. Jika masih kita berbicara nih Bu tentang porsi green financing di BCA, tadi juga Anda bilang kalau untuk electric vehicle sendiri 2022 lalu penyalurannya hanya sekitar 17 miliar. Sekarang di kuartal 1 2023 saja sudah ada sekitar 300 miliaran khusus untuk electric Itu vehicle. untuk EV ya. Untuk EV saja, berarti ini consumer ya Bu ya? Ya, ini consumer KKB hanya KKB untuk ya. Baik. Kalau pembiayaan hijau di BCA itu mencapai 76 triliun saat ini. Di 2023 saja? Q1, kuartal 1. 2023. Ya, total Jadi kredit. porsinya itu seperti apa? Sudah ada 25% dari seluruh total portofolio. Ditambah dengan UMKM, total keseluruhan itu mencapai 180 triliun saat ini. Wah luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu. Komitmen BCA terhadap green financing dan mendukung green economy di Indonesia begitu banyak Bu. Targetnya seperti apa Bu di 2023 ini? Apakah sudah tercapai ini karena udah half year 2023 ini udah going through review? di Mudah-mudahan semester ya, satu ini? karena kita melihat demand juga meningkat. Hilirisasi juga bagian daripada apa yang kami lihat juga itu adalah satu potensi untuk industri perbankan. Saat ini saya melihat keseluruhan loan demand sih bagus ya dengan perkembangan kuartal 1 dilanjutkan kuartal 2. Jadi dan kita baru lihat juga GDP Indonesia kan tumbuhnya sedikit di atas 5%. Jadi tahun ini target kami ada di kisaran 10 sampai 12%. Peningkatan di 10 sampai 12% dan dengan pencapaian tadi sudah di 180 triliun itu sudah ada growth sampai ke berapa persen tuh Bu untuk di tahun ini sendiri? Kalau kuartal 1 year on year itu di kisaran 11,9%. Jadi ya mendekati 12. Jadi insya Allah sudah tercapai targetnya. Untuk tepuk tangan sekali lagi untuk BCA. Dan jika tadi Anda menyebut juga bahwa green financing ini Anda optimis bahwa ini akan menjadi future backbone of financing di BCA. Dan mungkin juga ada begitu banyak juga prospek tersendiri dalam green financing Indonesia. Anda melihatnya tantangannya seperti apa Bu dalam hal penyelenggaraan pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan hijau dari perbankan ke ekonomi? Sebenarnya dalam hal pembiayaan buat bank, debitur sektor industri apapun, mau kategorinya sudah hijau atau masih belum hijau, paling utama untuk mendapatkan sebuah kredit dari bank, termasuk di BCA, calon debitur harus setelah memenuhi kriteria untuk mendapatkan kelayakan kredit. Karena itulah bank sampai hari ini dalam penyaluran kredit kita terus mengutamakan prudential banking. Jadi secara utama calon debitur harus sudah layak dulu mendapatkan kredit. Ditambah hari ini ada namanya aspek ESG. Nah ESG ini menjadi bagian dari kredit policy kami. Jadi kalau di OJK memperkenalkan kegiatan usaha berkelanjutan ada 12 sektor. Ada sektor yang beresiko tinggi, ada yang beresiko yang rendah. Sektor manapun sebenarnya kami biayain. Jadi unsur ESG salah satu hari ini menjadi salah satu persyaratan kredit. Dan kita tahu ESG ini satu perjalanan. Tidak semua industri langsung hijau. Tapi buat kami itu tidak menghambat untuk kriteria pembiayaan. Karena yang pertama debitur harus layak untuk dibiayain dulu. Karena mau industrinya hijau, kalau debiturnya tidak layak nanti juga NPL. Menggerus modal, akhirnya banknya tidak sustainable. Jadi syaratnya menurut kami sih sama. Tinggal aspek ESG menjadi satu pendorong dan insentif saat ini buat debitur kalau trajectory ESG-nya sudah lebih baik dibandingkan. Dalam hal ini sepertinya proses due diligence dari eligibility debitur untuk akhirnya dialirkan mengenai green financing dari institusi perbankan Anda apakah berbeda dengan financing general pada umumnya Ibu? Tidak, dengan diperkenalnya green taxonomy dari OJK, kami sudah melakukan mapping 450 debitur korporasi. Jadi itu dari berbagai sektor. Jadi kita tidak beda-bedakan karena ESG ini enggak melulu environment, ada unsur sosial dan governance. Kita tahu governance itu sangat penting.
Perbankan kita pernah alamin tahun 98, 99 saat governance-nya tidak bagus, banyak akhirnya kolaps. Nah itu menjadi satu pembelajaran penting untuk industri perbankan. Nah buat kita mungkin industri perbankan governance-nya mulainya lebih rigid lebih awal. Nah untuk debitur ini juga hal yang penting. Governance-nya sosial kami memberikan parameter khusus untuk debitur juga. Contohnya kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Human rights itu sesuatu hal yang harus diperhatikan debitur. Kemudian kita juga memperhatikan bagaimana mulai memperhatikan juga dengan debitur kesetaraan gender. Hal-hal yang menurut kami itu adalah penting untuk mendukung kelangsungan sebuah usaha. Jadi ESG tidak melulu bicara environment. Untuk Indonesia saya melihat konteks sosial itu sangat penting. Jadi jangan kita nggak balance. Menurut saya ESG itu equally important antara environment, sosial, dan governance. Ibu Vera, lalu dengan ada begitu banyak juga trajektori dan optimisme tersendiri terhadap green financing dan green economy Indonesia, bagaimana juga Anda melihat potensi pembiayaan hijau ke depannya dalam hal medium sampai long term untuk institusi perbankan Anda? Untuk medium sampai long term, saya pikir pertumbuhan kredit, termasuk pertumbuhan kredit pada umumnya, itu sejauh pertumbuhan ekonomi GDP kita terus bertumbuh, itu multiplier efeknya kita udah lihat bisa sampai 2 kali dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri atau 2,5 kali optimalnya. Jadi ke depan kalau ekonomi kita terus tumbuh, saya yakin potensi daripada pembiayaan itu harusnya tumbuh ya. Enggak hanya segmen hijau, saya pikir banyak segmen termasuk segmen konsumen. Dan hari ini untuk pembiayaan KPR misalnya, kita sudah bandel rumahnya itu dengan membiayain solar panel. Jadi bagaimana ya kita bisa kerjasama dengan developer, airnya itu juga air yang diproduksi dengan baik. Kemudian energinya bisa mengarah ke hemat energi dengan menggunakan solar panel dan sebagainya. Jadi ke depan saya pikir antara pelaku usaha dengan industri dengan perbankan kita harusnya hand in hand ya. Memikirkan bagaimana dari segmen konsumen, dari segmen korporasi, komersial, UKM. Saya lihat itu luas untuk Indonesia. Khusus UKM. Pembiayaannya kan jarang kita bicara hijau, tapi UKM itu kan memberdayakan masyarakat yang lebih luas. Yes, yeah. Hari ini hampir 25% debiturnya sudah wanita. Bapak-bapak maaf ya, tapi ini adalah sesuatu yang kami dorong. Nah di BCA khusus untuk wanita yang ingin mendapatkan kredit UKM bunganya khusus. Ini ada di sini ya Bu ya, mungkin kita bisa lihat bersama. Iya. Multi-purpose loans for women ya Bu Iya, ya. hampir 25% sekarang. Jadi bunganya juga bunga spesial. Jadi maaf buat bapak-bapak, ini adalah apresiasi untuk para pemain UKM wanita. Karena kita ingin mengangkat ya lebih banyak wanita Indonesia untuk sebagai bagian dari pelaku ekonomi. Jadi hampir sudah 3 tahun kami memberikan bunga khusus. Dan tentunya saya lihat peluangnya ke depannya juga cukup luas. Kami banyak melakukan edukasi buat entrepreneur yang enggak hanya entrepreneur wanita, termasuk young entrepreneur juga di Indonesia. Karena faktor S itu loh, di ESG kan ada faktor S ya. Menurut saya sosial itu sangat penting untuk Indonesia hari ini. Karena kita adalah negara yang berkembang dengan masyarakat populasi yang besar. Jadi saya pikir bagaimana effort pemerintah dan industri untuk terus bagaimana meng-create job opportunity juga di Indonesia. Termasuk meng-create pengusaha-pengusaha wanita di Indonesia. Luar biasa, jadi untuk gender adversity-nya juga begitu baik disalurkan. Seperti apa Bu tanggapan mengenai bagaimana perbankan menopang green financing, melihat memang secara return pasti tentunya tadi Anda bilang juga ada kemudahan tersendiri yang disalurkan kepada debitur dibandingkan debitur general finance. Silakan. Saya melihat untuk hari ini ya, pembiayaan hijau buat perbankan ada 2 hal. Pertama
sektor itu atau calon debitur tersebut harus layak dulu mendapatkan kredit. Nah itu membuat kita lebih lempeng nih ke depannya, karena itu adalah satu keharusan sebelum bank membukukan sebuah kredit, ada kelayakan yang harus dilalui oleh calon debitur tersebut. Kedua, kalau ini adalah sebuah akan menuju transisi ke energi hijau, kami percaya itu satu perjalanan. Karena dari kami kita tidak expect bahwa sebuah industri itu begitu dibiayain dari konvensional, energi konvensional udah bisa transisi, itu enggak. Jadi ini adalah satu journey. Tadi disebutkan Pak Heru advisory. Nah di BCA hal ini kami embeddedkan ESG konten ya, termasuk bagaimana membantu debitur untuk bisa menuju ESG yang lebih baik. Kita lakukan itu industri per industri di BCA sudah. Jadi bisa industrinya itu CPO. CPO kita ada tim khusus yang bicarakan dengan debitur terkait dengan sertifikasi, terkait dengan banyak hal. Belum industri seperti pulp and paper, yang mana konotasinya ini pasti merah. Padahal enggak. Tadi sebelum datang kita ada review. Debitur yang kami biayain malah setengahnya sudah hijau. Artinya apa? Mereka sudah memperoleh sertifikasi kategori hijau. Kemudian mereka sudah ada program bagaimana menangani limbah dan sebagainya. Nah hal seperti ini sebuah perjalanan Bapak Ibu. Jadi kita akan dukung debitur manapun. Dan buat nasabah korporasi hari ini kita ada namanya Environment Social Risk Assessment. Kita terapkan mulai tahun lalu dan kita build database sendiri untuk kita tracking perjalanan ESG setiap debitur loh. Ini pekerjaan PR tambahan sebenarnya buat bank, tapi saya melihat ini penting karena seorang debitur saat dibiayain bisa hijau. Nah pembiayaan itu kan gak hitungan hanya 6 bulan. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun dan seterusnya, apalagi modal investasi. Sepanjang perjalanan itu profil daripada hijau itu bisa berubah. Tugas bank bagaimana? Ya kita harus ikutin. Sehingga di BCA hari ini tim kredit kami kita sudah mulai embedded pengetahuan mengenai ESG industri per industri karena beda. Industri CPO beda lagi nanti dengan steel. Persyaratan ke-challenging dalam ESG itu beda-beda. Walaupun isu sosial, isu governance bisa mirip, tapi environmental issue kan berbeda setiap industri. Jadi buat bank kami sendiri juga ini satu peluang tadi disebutkan, tapi dari sumber daya kami harus perkuat juga tim kami. Nah di BCA kita ada unit khusus yang namanya unit ESG. Yang mengkoordinasi semua kegiatan ESG di BCA. Jadi kegiatan ESG di BCA, sebenarnya saya ada video suatu saat nanti saya ingin kasih lihat. Kalau kita mengencourage nasabah untuk environmental friendly dalam hal mengoperasionalkan perusahaannya, apakah bank tidak? Jadi sebelum kita datang ke debitur, kami sendiri dulu mempush banyak elemen di BCA hari ini. Environmental friendly operations sudah kami mulai terapkan 3 tahun, dalam 3 tahun. Jadi hari ini bank kan banyak cabang. Mungkin Bapak Ibu pikir bank gak ada sampahnya, banyak ternyata sampah kami. Dalam hal waste management maksudnya Ibu? Dalam hal electronic waste, kita gak ada pabrik, jadi gak ada limbah, tapi sampahnya banyak. Bapak Ibu bisa bayangkan mesin EDC yang kalau kita belanja, mesin itu kan bisa rusak, dikembalikan merchant. Dulu mesin itu nggak diapa-apain, dibuang. 2 tahun yang lalu, begitu dikumpulin, banyak juga loh. Setahun itu hitungannya ton. Tapi untuk mengerjakan itu, sekarang kita harus merubah SOP di cabang-cabang. Mesin itu harus dikumpulkan. Kan nggak mungkin langsung dikirim ke kantor pusat. Itu ada biaya, pengumpulan, pengiriman. Apa yang kami kerjakan? Kami cari vendor, kerjasama dengan vendor, malah kita biayain.
Nah ini ada opportunity, create business opportunity. Kami sampaikan kalau ini mesin bisa dipretelin sampai nggak ada yang dibuang, ya plastiknya diolah, chipsnya malah bisa diekspor, besinya dan sebagainya. Jadi itu yang kami lakukan. ATM, saya yakin Bapak Ibu semua pasti punya kartu ATM. Di dalam mesin ATM itu ada cartridge untuk simpan uang. Cartridge itu juga bisa rusak. Dulu dibuang. Sekarang kita kerjasama, kita cari vendor. Memang saat ini nggak masih susah mencari vendor. Cartridge itu kita pretelin, plastiknya menjadi biji plastik. Kita berikan kepada vendor yang mau mengolah lebih lanjut biji plastiknya itu. Jadi akhirnya zero waste. Kartu plastik, Bapak Ibu pasti sering pernah alami kartunya nggak kepake lagi kan, rusak. Dikumpulin di BCA, coba tebak setahun ada berapa banyak? 1 ton Bapak Ibu. Kartu plastik kecil-kecil itu dikumpulin banyak juga. Dulu diapain? Shredder, karena itu ada rahasianya, di shredder dibuang. Hari ini kita daur ulang Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan? Nah ini kreatif juga ya. Saya nggak tahu diapain, dihancurin, dicampur sesuatu, akhirnya jadi paving block. Itu loh batu bata. Jadi untuk parkiran BCA, cabang yang baru kan ada, itu menggunakan kartu plastik Bapak Ibu semuanya. Akhirnya zero waste. Effort seperti ini PR besar loh buat bank dan tambahan biaya. Karena itu perlu pengiriman, daur ulang dan sebagainya. Tahun lalu kami menghemat hanya dari sini ya operasional ini hampir 2.000 ton CO2 equivalent. Jadi sama dengan saya nggak hitung berapa banyak pohon tuh. Tapi ini kan bukti komitmen kita juga. Kalau debitur diharapkan lebih environmental friendly, saya yakin kita juga harus jadi contoh. Jadi inilah contohnya. Sebenarnya ada video kalau boleh. Mungkin bisa ditampilkan untuk video effort ESG di PT Bank Sentral Asia Tbk seperti yang tadi juga sudah diimbau oleh Bu Vera. Memaknai nilai keberlanjutan, memberikan inspirasi dan nilai tambah untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. BCA terus memperkuat komitmen untuk meningkatkan kinerja environmental, social, and governance. Kami dengan bangga menggagas inisiatif yang memiliki dampak penuh dari hulu hingga ke hilir. Suatu langkah nyata untuk terus berinovasi, menjaga lingkungan, serta mengedepankan nilai-nilai sosial di masyarakat. Mendukung SDGs nomor 13, penanganan perubahan iklim, BCA berkomitmen untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional yang berakhir di TPA. Di antaranya dengan pengelolaan limbah non-organik seperti kertas, plastik, dan karton yang berasal dari kantor-kantor cabang BCA serta daur ulang kotak penyimpan uang di mesin ATM BCA atau cartridge ATM yang telah rusak. Selama tahun 2022, BCA telah mengelola limbah non-organik sebanyak 48,3 ton. Diestimasikan setara dengan melestarikan 742 pohon dan mengurangi penggunaan 237 meter kubik lahan TPA, menghemat 200 megawatt energi, serta mengurangi 87 ton CO2 polusi di atmosfer. 100% limbah cartridge ATM di-recycle menjadi cacahan plastik dan material lain yang dapat digunakan kembali, sehingga 0% komponen dari cartridge ATM rusak yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Sebagai upaya memberikan dampak yang luas dari inisiatif yang kami bangun, mendaur harapan serta mendukung ekonomi sirkular, proses daur ulang limbah BCA melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal dan UMKM. Hal ini selaras dengan fokus SDGs BCA nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan SDGs nomor 10, mengurangi kesenjangan. Dana hasil pengelolaan limbah BCA disalurkan kepada Yayasan Bakti BCA untuk pemberian beasiswa bagi anak pekerja yang membutuhkan, sejalan dengan penerapan SDGs nomor 4, pendidikan berkualitas. Kami akan terus melangkah konsisten dan berkelanjutan ke depan dalam menanamkan nilai-nilai dan menerapkan prinsip keberlanjutan sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan semua potensi untuk memberikan nilai bagi kehidupan saat ini dan generasi masa depan. BCA for Sustainability. Live to Impact. Setiap tahun kita pasti ganti seragamnya. Dulu diapakan? Dibakar. Karena seragam itu nggak bisa disumbangkan, repot nanti jadi teller di mana-mana nggak bisa, jadi reputation risk.
Dulu itu dibakar. Hari ini kita daur ulang. Jadi saya pikir kalau dipilah-pilah di perbankan banyak sekali kita bisa, kami belum klaim masuk ke net zero net zero NZ. Tapi kita akan menuju ke sana. Effort-effort seperti ini, niat kita banyak, tapi pelaku usahanya yang belum banyak. Nah, itulah kenapa kami mengundang banyak vendor. Kami katakan ini business opportunity. Kalau BCA melakukan, saya yakin banyak bank akan ikut. Baik. Jadi saya pikir ini ada prospek bisnis juga sih sebenarnya. ESG effort yang luar biasa. Kepada audiens yang bisa bertanya langsung kepada Pak Heru Gautama Hatman, Executive Director DBS Bank Indonesia, dan juga Ibu Vera Evelyn, Director dari PT Bank Sentral Asia Tbk, untuk bertanya mengenai tema kita kali ini, Financing for Better Tomorrow. Saya tunggu pertanyaan dari audiens, silahkan untuk diajukan kepada narasumber kita pada kesempatan di siang kali ini. Ya, saya lihat di meja 1, silahkan. Mungkin ada yang bisa dibantu di meja 1. Kepada Asher mungkin diberikan mic-nya, ada yang ingin bertanya dari meja 1. Ya Mas, silahkan disampaikan namanya, institusinya, dan kepada siapa pertanyaannya akan dilayangkan. Silahkan. Ya, makasih. Moderator atas kesempatannya. Nama saya Ma'ruf. Saya ingin nanya mungkin ke Bu Vera dan Pak Heru ya. Kalau Bu Vera mungkin karena BCA ini TBK listing gitu ya. Mungkin saya dalam perspektif market. Kalau kita lihat sebenarnya kan bisnis green bisnis hijau itu terus berkembang, dan saya lihat adaptasi bank juga cukup baik dengan supporting dan pemerintah juga. Cuman kalau di kita sisi lihat dari investor lihat kan ini profit enggak? Karena kan kalau green bond aja itu yieldnya pasti lebih rendah, ya kan? Karena ada insentif untuk itu. Dan saya lihat juga di diskon di pembiayaan green itu kan juga rendah. Tapi dari sisi investor ini mengaruh nggak nanti ke profitabilitas dari BCA gitu? Apalagi ke depannya bisnis hijau ini terus berkembang. Tadi Ibu bilang bahwa porsinya semakin berkembang. Nah, mungkin dari manajemen bisa ngejawab nih, kira-kira akan ngurangi untungnya enggak, kira-kira gitu dalam bahasa yang paling sederhana. Kemudian ke Pak Heru, karena di BIAS ini mungkin bank regional, saya pengen lihat insight-nya Pak, gitu. Perbedaan Indonesia dengan negara regional, operasi Bapak di sana, kemudian baik dari mungkin dari sisi size-nya, kemudian dukungan pemerintah gitu, kemudian prospek bisnis itu gede apa Pak? Kalau katakanlah di regional ASEAN gitu, kira-kira Indonesia dan yang lain tuh bagaimana Bapak ngeliat perbedaan dan tantangannya itu apa Pak? Apakah sama atau beda dengan yang lain? Kemudian kalau dari mungkin kedua-duanya bisa bahwa semua sektor kan memang ada prospek green bisnisnya gitu loh. Cuman dari semua yang sudah green itu kira-kira berapa persen Pak yang bankable gitu? Yang bankable itu berapa persen? Dan artinya kan nanti kita bisa lihat effortnya apa untuk memperbesar itu. Dari sisi mana gitu kira-kira. Dan apa suggest bank gitu untuk katakanlah pelaku bisnis ketika memang pengen dapat yang ya bunga murah ya katakanlah pembiayaan atau support dari bank atau dari pemerintah, apa yang harus diperbaiki, apalagi ini menjelang pemilu. Kira-kira saya sangat menarik kalau isu ini bisa dibahas di capres ya kira-kira ya, artinya isu ini bisa riding the wave karena pemilu rame, dan kira-kira mungkin masukan dari perbankan pelaku bank itu untuk calon-calon presiden kita. Terima kasih. Ya baik Mas Ma'ruf, ini pertanyaannya komprehensif sekali. Mungkin tepuk tangan juga untuk Mas Ma'ruf ya. Pertanyaan. Oke. Langsung dijawab mungkin sama Bu Vera pertanyaan pertama, silahkan dari Mas Ma'ruf. Ya, terima kasih Mas untuk pertanyaannya mengenai profitabilitas. Tadi saya sampaikan juga jenis debitur apapun, setiap calon debitur harus memenuhi persyaratan kelayakan kredit dulu. Jadi bank mencari untung dari kredit itu kalau untung hanya kalau debiturnya lancar. Kalau macet, bukan untung, bisa buntung. Karena modal akan tergerus. Jadi bagi bank, untuk menyalurkan kredit, syarat paling pertama, calon debitur harus lulus untuk kelayakan kredit.
Dan penilaian kelayakan kredit itu kan cukup banyak ya. Kalau mau pakai old school ya manage capitalnya, people-nya, karakter dan sebagainya. Apalagi debitur korporasi. Jadi penilaiannya due diligence-nya juga cukup thorough. Dan tadi kami sempat bincang mengenai ketaatan dalam hal penerapan ESG ini. Pembiayaan bisa 10 tahun. Awalnya hijau, ESG-nya bagus. Sepanjang perjalanan bisa berubah. Nah itu sebuah tantangan juga buat kami perbankan. Jadi dalam hal ini mengenal calon debitur itu adalah kemutlakan. Apalagi kita bicara pembiayaan korporasi. Itu tidak bisa kalau kita nggak kenal debitur dan kita mau coba membiayain setengah sisi kelayakannya itu udah nggak bagus. Jadi pertama kredit itu untung kalau debitur lancar mas. Bukan masalah bunganya, masalah mesti lancar dulu. Kalau nggak lancar malah banknya nanti tidak sustainable. Itu yang pertama. Kalau itu dipenuhi, saat ini bank sudah memikirkan, sudah mulai menerapkan insentif. Kalau debiturnya itu menggunakan renewable energy dan sebagainya. Sekali lagi ini perjalanan buat Indonesia. Jadi ini bukan persyaratan mutlak bagi bank membiayai debitur hari ini. Kalau itu persyaratan mutlak, kita tahu framework kita belum menuju ke sana. Nanti tidak ada debitur yang layak dibiayain, repot lagi. Ketemu wartawan ditanya target kreditnya berapa, saya susah menjawab. Jadi kita cari keseimbangan hari ini. Yang pasti awareness ESG di Indonesia itu terutama setelah G20 itu berkembang dan menuju ke arah yang sangat serius hari ini. Kita sambut baik OJK memperkenalkan framework ESG kepada industri perbankan. Memperkenalkan green taxonomy. Jadi debitur harus kita assess, hari ini di-assess mana yang kuning, mana yang merah, mana yang hijau. Yang merah masih banyak Bapak Ibu. Bukan berarti kita berhenti membiayain. Tapi yang kita lakukan dengan debitur, kita diskusi ESG framework programnya ke depannya seperti apa. 3 tahun ke depannya seperti apa, 5 tahun ke depannya seperti apa. Jadi itulah yang kita monitor dengan debitur. Jadi memang ada pekerjaan tambahan untuk teman-teman kami di korporasi. Kami tambah lagi tim yang ahli ESG juga. Ada training kerjasama dengan banyak NGO untuk membantu debitur. Jadi saya pikir ini bisa jalan kalau kita bekerja sama yang baik ya. Pelaku usaha, regulator dan juga institusi perbankan. Pada kesempatan kali ini, thank you so much. Dan kami kembalikan sesinya ke rekan saya Andi Syalini. Terima kasih banyak. Terima kasih Safrina, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber. Untuk Bu Vera dan juga Pak Heru, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Karena sesi ini kami akan kembali mempersembahkan Green Ratings 2023 by CNBC Indonesia Research. Hadirin dan juga pemirsa, CNBC Indonesia Research terkait dengan ratings 2023 ini adalah terkait dengan pemeringkatan penilaian terhadap perusahaan yang memiliki concern lebih di atas rata-rata industri atas praktik bisnis yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Untuk itu saya akan mengundang ke atas panggung Bapak Syanta selaku Direktur CNBC Indonesia untuk menyerahkan Green Ratings 2023 by CNBC Indonesia Research. 2023 by CNBC Indonesia Research untuk sektor perbankan Bank Sentral Asia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bank Sentral Asia. Kami persilakan untuk mengabadikan momen ini. Kami persilakan untuk fotografer untuk mengabadikan momen ini. Kami persilakan untuk berada di tengah. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami mohon untuk kembali ke tempat duduk. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan juga Bapak Santa dalam penyerahan Green Ratings 2023 by CNBC Indonesia Research. Kami persilakan, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Vera dan juga Pak Heru.
Tadi kita sudah saksikan bersama di sesi kedua tadi dengan tema Financing for Better Tomorrow. Bagaimana komitmen dan juga effort-effort yang dilakukan oleh Bank DBS Indonesia dan juga Bank Sentral Asia dalam mendukung dan juga mendorong ekonomi hijau khususnya terkait dengan green financing. Nah, tadi kita sudah simak bersama juga dari sesi pertama hingga sesi kedua tadi bahwa memang transisi menuju ekonomi hijau ini membutuhkan kolaborasi dan juga keterlibatan berbagai stakeholders ataupun pemangku kepentingan termasuk dukungan pembiayaan atau green financing. Dengan terwujudnya ekonomi hijau diharapkan dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Sesi Green Ratings 2023 tadi juga sekaligus menutup Green Economic Forum 2023 dengan tema Drive the Eco-Friendly Green Energy Revolution. Baiklah, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Green Economic Forum. Saya Sasa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Green Economic Forum berikutnya CNBC Indonesia Beyond Business.